Berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian untuk memberitakan firman Tuhan yang dahsyat, dan mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, Allah yang setia memelihara hidup kami dan memberkati kami. Walaupun kami tahu ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan, bahkan masa depan yang secara manusia kami tidak tahu. Tapi kami percaya Allah yang menuntun kami, Allah yang mengarahkan kami, sehingga melewati apapun kami akan menanggung segala perkara dan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan ini, disertai dengan mukjizat bagi setiap orang percaya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya bicara harga memikul salib dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 27. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembahasan memikul salib adalah pembahasan yang tidak populer di kalangan orang Kristen. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal salib, itu bicara soal penderitaan, itu bicara soal kesulitan, bahkan bisa kehilangan segala sesuatu. Nah, dan memang faktanya ketika Yesus hidup di dunia ini, ketika dia melayani, ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Kenapa mereka mengikuti Yesus? Karena terlalu banyak mukjizat yang Yesus kerjakan. Mereka makan makanan yang karena mukjizat. Ada orang yang disembuhkan, ada orang yang dilepaskan dari kuasa setan. Tetapi kebanyakan orang mengikuti Yesus karena ingin mencari keuntungan, karena ingin melihat kemuliaan Tuhan. Nah, tetapi di satu sisi dalam konteks ayat ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang mengikut Yesus harus menyangkal diri. Artinya apa? Kita nggak boleh puas kalau kita sudah menjadi orang Kristen. Kita nggak boleh puas mengikut Yesus, bahkan nggak boleh puas kalau kita sudah terlibat dalam pelayanan. Tetapi hari ini diingatkan, kita harus menjadi murid Yesus. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, menjadi murid Yesus itu berarti menyangkal diri, memikul salib. Harus siap membayar harganya. Ya kan? Kalau kita mau bangun menara, maka kita perhitungkan harganya. Kalau kita mau berperang, kita perhitungkan harganya. Dan harganya sangat mahal buat kita yang mau memikul salib. Tetapi saya percaya, di balik memikul salib pasti ada berkat. Di balik memikul salib pasti ada kemuliaan Tuhan. Karena itu, bagaimana memikul salib? Yang pertama, harus siap dibenci dan dipersalahkan. Ada masanya ketika kita mengikut Tuhan, kita dibenci orang. Dan Yesus memang berkata, "Sama seperti aku dibenci, maka kamu pun akan dibenci," kata Yesus, ya kan? Lalu dipersalahkan, kita sudah buat yang baik, kita nggak diakui. Percuma kamu ikut Tuhan, ya kan? Mau apa kamu masuk neraka? Tetapi saya percaya, Alkitab bilang, Yesus adalah satu-satunya Tuhan. "Akulah jalan dan kebenaran," kata Yesus. Kalau kita memikul salib, saya percaya kita ada dalam kemuliaan Tuhan. Yang kedua, bagaimana harga memikul salib? Maka yang kedua, harus siap melepaskan segala sesuatu. Ketika kita percaya Yesus, pasti kita akan ditolak. Bahkan keluarga kita sendiri, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita bisa membenci kita. Kenapa? Karena memang mengikut Yesus itu butuh harga yang luar biasa. Tetapi hari ini diingatkan kita harus membenci bapaknya, membenci saudaranya, bahkan membenci nyawanya sendiri. Bukan berarti kalau ikut Yesus kita jadi suka bermusuhan, bukan. Tetapi ada pilihan yang harus kita buat. Ketika orang menekan kita, ketika orang memusuhi kita, maka ada kalanya kita terpaksa harus terpisah. Tetapi tetap kita mengasihi dan mendoakan mereka, karena memang salib itu mahal harganya. Yang ketiga, bagaimana memikul salib? Maka yang ketiga adalah harus siap menjadi garam dunia. Garam artinya selalu melakukan hal yang baik, membuat sesuatu menjadi enak dalam hidup kita. Tetapi dengar baik ini, mungkin orang bertanya, apa sih Pak Pendeta?
hubungan antara garam dengan salib. Ya. Nah, yang saya pahami adalah ketika seseorang melakukan kebaikan tidak selalu dihargai orang. Ada orang yang mulai menuduh kita, dia mah pura-pura baik karena ada maunya, ya kan? Karena ada udang di balik batu. Nah, tapi hari ini kita diingatkan, seorang yang memikul salib gak bisa dilepaskan dari perbuatan baik, gak bisa dilepaskan dari menjadi garam. Dan hari baik Bapak Ibu, jangan kita bilang kita murid Tuhan, tetapi kita sering menjadi batu sandungan. Kita membuat kita ditolak oleh manusia, membuat Tuhan kita dihina oleh manusia. Tapi hari ini diingatkan, memikul salib berarti melakukan perbuatan baik. Dan ketika kita sudah berbuat yang baik, orang tidak menghargai, malah membalas yang jahat dengan yang jahat. Jangan sakit hati, jangan kecewa. Itulah salib yang harus kita pikul. Dan saya percaya orang yang setia memikul salib dalam keadaan apapun, dalam penderitaan apapun, Tuhan menyertai dia. Dan pada ujungnya kemuliaan Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Doa saya, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.